Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat detak yang dirahmati Allah, pesan saya dari Madinah Al-Munawwarah. Pesannya adalah pesan Madinah. Apa itu pesan Madinah? M-nya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah pesan ketakwaan. Kita semakin berusaha, apalagi ini di bulan Ramadan, para sahabat. Jadi kita harus terus meningkatkan taat kita kepada Allah agar Ramadan kita ini penuh makna, agar kita dan juga keluarga diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia wal akhirah. Insyaallah kalau kita sudah berupaya untuk dekat dengan Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan menjadikan kemudahan dari setiap urusan, utamanya urusan ukhrawi, urusan akhirat kita. Urusan dunia apalagi lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu M. Kemudian A-nya, agungkan Allah Subhanahu wa taala, jangan agungkan diri kita. Karena Allah benci kesombongan, karena Allah tidak suka keangkuhan. Allah senang kalau kita tawaduk kepada Allah. Nah, salah satu cara kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperbanyak zikir, banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, ya, itu Allah sampaikan ayat 41-42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya, dan sucikanlah Dia Allah di pagi dan petang. Makanya ada zikir pagi dan petang atau sore. Ya, kita senantiasa menjaga Ramadan kita ini dengan mengupayakan zikir, selalu zikir sebanyak-banyaknya. Ya, nah, sekurang-kurangnya pagi dan sore. Tapi kalau bisa, ya, zikir di situ ada zikir lisan, zikir qalbu atau hati, kemudian zikir pikiran kita, dan zikir anggota badan diantaranya untuk sholat, untuk beramal soleh, untuk kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan, dan seterusnya. Itu semua adalah termasuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi M-nya mentaati Allah, kemudian A-nya agungkan Allah, jangan agungkan diri kita. Ya, kemudian MA sudah, D-nya apa? D-nya damai. Ya, jika ada masalah dengan seorang, apalagi dengan keluarga atau dengan kerabat, maka harus ada prinsip dalam diri, harus damai, sehingga hidup kita akan lebih tenang kalau kemudian bisa memaafkan terlebih dahulu. Ya, jadi tidak harus nunggu orang itu minta maaf, tapi maafkan terlebih dulu, itu akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih menenangkan juga, akan lebih menenteramkan juga insyaallah. Kemudian yang berikutnya damadi, I-nya adalah ilmu terus tingkatkan. Apabila ilmu terus meningkat, maka iman juga akan semakin meningkat. Ketakwaannya pun juga akan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu tambah terus, ya, dari ngaji, dari membaca buku-buku Islam, kemudian dari mendengarkan tausiah, kemudian juga dari belajar terus-menerus agar semakin bertambah ilmu. Nah, dan kalau kemudian kita sudah memiliki ilmu, maka ajak juga yang lain, supaya saudara-saudara kita yang lain bisa mengenal Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam kondisi yang misalnya sakit sekalipun, tetap kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Madinah. N-nya apa? N-nya ngaji, baca Quran atau tadarus atau belajar isi kandungan Al-Quran, ya, baik tafsir atau tafhim, belajar untuk terus menggali ayat-ayat Allah supaya kita lebih tahu isinya apa sih yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, dan nanti selengkapnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis itu juga termasuk bentuk realita atau bentuk dari apa yang oleh Rasulullah SAW, ya, mewujudkan yang ada di dalam isi Al-Quran. Jadi perwujudan Al-Quranul Karim itu dalam praktek sehari-hari itu terdapat di dalam sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Madinah, N-nya sudah A-nya aktifkan hati, pikiran, perasaan, badan untuk fokus khusyuk di dalam ibadah kepada Allah SWT. Jadi khusyuk itu harus dipelajari, diusahakan, diupayakan, bahkan dipaksakan. Nah itu agak berat ya, dipaksakan. Nah memang harus seperti itu, karena syaitan itu juga berupaya untuk memaksakan kita supaya kita nggak khusyuk. Maka kita harus hati kita paksa juga supaya syaitannya kalah, supaya syaitannya yang kalah, kita yang menang, ya. Kita yang khusyuk, syaitannya nggak khusyuk. Ya, jadi kita yang khusyuk. Sebab kalau kita yang nggak khusyuk, setannya akan khusyuk. Maksudnya khusyuk mengganggu kita. Ya, bukan setan yang khusyuk ibadah, enggak. Tapi setannya khusyuk mengganggu kita sehingga kita nggak khusyuk. Ya, itu fokus maksudnya ya bahasa ini. Kemudian yang terakhir Madinah, H. Nah ini ya, H. Nah, H-nya adalah kalau punya rezeki, punya kemampuan, maka haji dan haji kecil. Haji kecil apa itu? Haji kecil itu adalah umroh, ya, umroh. Jadi haji kecil umroh. Ya, itu ya. Jadi yang punya rezeki bisa melakukan haji atau haji kecil. Nah, haji kecil itu adalah umroh. Ya, ada harapannya. Mudah-mudahan kita semua bisa ke tanah suci, ya, Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah umroh dan untuk ziarah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan bisa menjadikan perjalanan terbaik, ya, karena perjalanan itu menuju tanah suci Mekah dan Madinah, di mana kedua tanah ini ya tidak diizinkan oleh Allah SWT Dajjal memasukinya. Masya Allah. Jadi inilah tanah suci yang luar biasa, di mana perjalanannya pun jadi perjalanan yang mulia daripada perjalanan-perjalanan yang lain, ya. Perjalanan yang lain selama sifatnya untuk taat kepada Allah tetap mulia, tetapi yang lebih mulia adalah perjalanan ke tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, dan insya Allah bagi yang sudah atau bagi yang saat ini sedang menjalankan proses untuk berangkat, baik yang ada kesempatan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya, mudah-mudahan semuanya meraih mabrur, ya, artinya mabrur, banyak kebaikan setelah sepulang dari umroh. Nah, semakin syukur, semakin sabar, semakin tawakal, semakin yakin kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan juga semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pesan Madinah. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil pelajaran dari pesan singkat, yaitu pesan Madinah sebagaimana yang sudah saya utarakan. Kan? Mudah-mudahan para sahabat semua sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijadikan berkah umurnya, dan berkah setiap aktivitasnya, dan mudah-mudahan setiap doa kita dijabah, dan yang tidak kalah penting kita bisa mengisi hari-hari Ramadan agar kita bisa dimuliakan oleh Allah SWT fid dunya wal akhirah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.